Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang telah diberikan, maka kita masih dapat berkesempatan untuk berkumpul dalam rangka mengikuti perkuliahan secara daring ataupun online, yaitu pada mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah syafaatnya akan tercurah juga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan tetap istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Fadilah Isyhari SMM dan rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 3 menyampaikan nanti akan kami paparkan teori atau materi mengenai just-in-time production system atau berproduksi tepat pada waktunya. Di mana nanti pokok pembahasan yang akan disampaikan adalah yang pertama yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini adalah sebagai pengantar teori. Kemudian yang kedua akan kami sampaikan juga mengenai konsep dasar dan tujuan esensial dari JIT. Kemudian yang ketiga akan kami sampaikan juga mengenai Lean Production System. Kemudian nanti yang keempat akan disampaikan juga mengenai sistem Kanban. Kemudian yang kelima akan kami sampaikan juga mengenai implementasi JIT dalam usaha jasa. Dan yang terakhir nanti akan kami sampaikan juga sedikit rangkuman dari materi yang telah dipaparkan. Untuk mempersingkat waktu, mari segera kita dengarkan pemaparan mengenai just-in-time production system. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Dr. Fadilah Isyhari SMM serta teman-teman seperjuangan. Pendahuluan. Keberhasilan perusahaan multinasional Jepang menguasai pasar otomotif dan elektronika dunia sejak tahun 1970-an sampai sekarang ini telah menarik perhatian para ilmuwan dan pelaku bisnis di Eropa dan Amerika Serikat. Mereka sampai pada suatu kesimpulan yang sama bahwa keberhasilan Jepang dikarenakan penerapan filosofi just-in-time production system, berproduksi tepat pada waktunya. Filosofi JIT ini pertama dikembangkan oleh pabrik mobil Ford sekalipun belum dinamai JIT. Namun demikian konsep awal itu kemudian disempurnakan oleh Toyota dan diperkenalkan sebagai metode produksi yang baru dan diberi nama JIT, yaitu pelaksanaan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu dengan persediaan yang minimum sampai tanpa persediaan. Persediaan yang dimaksud persediaan bahan baku atau komponen, barang dalam proses penjadian, dan persediaan barang jadi. Kenyataan itu mendorong berbagai pakar untuk menetapkan bahwa pencetus, penemu, dan pelopor JIT adalah Jepang via Toyota Motor. Brown tahun 1996, Case tahun 1995, Case dan kawan-kawan tahun 2001, serta Ravender dan Heiser tahun 2004. Berproduksi tepat pada waktunya, JIT atau Just-in-Time Production merupakan strategi pengaturan persediaan yang menerapkan konsep untuk meningkatkan rasio laba terhadap investasi atau ROI atau Return of Investment. Sebuah usaha bisnis dengan mengurangi kesediaan dan biaya-biaya yang terkait dengannya. Persediaan yang dimaksud meliputi persediaan bahan, barang dalam pengerjaan, dan persediaan barang jadi. Proses ini didorong oleh suatu rangkaian isyarat
yang dikenal sebagai Kanban dalam bahasa Jepang yang memiliki makna sebagai kartu kendali. Kanban dibedakan atas Kanban produksi dan Kanban penarikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Rabbani dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan tujuan esensial GIT. Filosofi GIT menanamkan kebersamaan kepada semua pekerja, bahwa semua berkewajiban untuk menolong sesama dan menghindarkan pemikiran, yaitu biarlah si X menghadapi masalah, kami yang lain dapat saja bekerja menyelesaikan tugas pekerjaan yang diamanahkan. Pemikiran sistem betul-betul diimplementasikan. Mereka adalah pekerja, pengendali, dan pemelihara atas sistem pengerjaan secara keseluruhan. Manfaat GIT yang utama adalah sebagai berikut. 1. Waktu penyiapan atau setup diperpendek secara signifikan di dalam gedung. Yang kedua, kelancaran arus bahan atau komponen dari gudang kerak perakitan ditingkatkan. Yang ketiga, karyawan yang memiliki banyak keahlian digunakan secara lebih efisien. Yang keempat, konsistensi terhadap penjadwalan dan penggunaan jam orang terhadap karyawan menjadi lebih baik. Yang kelima, penekanan terletak pada peningkatan hubungan dengan pemasok. Dan yang terakhir, yang keenam, pembekal melanjutkan pemeliharaan atas karyawan yang produktif selama 24 jam penuh dan kegiatan dipusatkan pada keluar masuknya karyawan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang dibanggakan, di sesi ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan tujuan esensial just in time. Menurut teori Edwards dalam Brown di tahun 1996, bahwa ada beberapa sasaran implementasi just in time. Yang pertama yaitu zero defect. Dalam pendekatan just in time, kegiatan produksi diarahkan untuk mencapai keluaran yang tidak cacat, kemudian juga diarahkan untuk dapat dikeluarkan dengan waktu yang tepat, dan juga dapat dikeluarkan dengan jumlah yang tepat pula atau sesuai dengan permintaan, sehingga kegiatan produksi yang dilakukan akan lebih optimal. Yang kedua yaitu zero inventories. Dalam sudut pandang just in time, persediaan akan dianggap menjadi suatu pemborosan dikarenakan tidak tepatnya sebuah perencanaan, dan ditambah lagi dengan persediaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga kegiatan produksi menjadi tidak optimal karena ada dua hal tersebut. Yang ketiga yaitu zero setup time dan load size of 1. Artinya setup time dan setup cost sama dengan 0. Hal ini terjadi karena komponen-komponen dan subkomponen selalu tersedia, dan ini pun yang disebut dengan load size of 1, yang kemudian komponen-komponen tersebut akan didistribusikan secara bertahap kepada unit perakitan sesuai dengan waktu dan jumlah yang dibutuhkan. Yang keempat, zero lead time. Zero lead time dapat terjadi ketika pemasok mampu menyerahkan barang dengan tepat waktu. Efisiensi waktu yang terjadi ketika pemasok mampu menyerahkan barang secara tepat waktu berakibat pada lead time yang minimal. Yang kelima yaitu zero part handling. Part handling sendiri dapat kita pahami bahwa terjadinya perpindahan terhadap komponen yang ada dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja lain. Dalam just in time, zero part handling dapat terjadi bila mana satu stasiun kerja dengan stasiun kerja lain berada secara berdekatan dan dimaksimalkan dalam satu ruangan yang sama, sehingga tambahan biaya dan waktu dapat diminimalisir.
Yang terakhir, yang keenam, yaitu zero breakdown. Dengan konsep pemeliharaan yang sifatnya preventif, maka alat dan mesin produksi selalu dalam kondisi yang baik dan siap beroperasi, sehingga zero breakdown dapat terjadi terhadap alat dan mesin produksi yang selalu dalam pengawasan dan pemeliharaan. Demikianlah tadi 6 sasaran implementasi just in time yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membawakan materi tentang Lean Production System atau pabrikasi rampingan. Pabrikasi rampingan adalah suatu visual manajemen yang memusatkan perhatian pada pengurangan pemborosan dalam kegiatan produksi. Ada 7 kegiatan produksi yang bisa mengalami pemborosan. Pertama adalah pemborosan produksi yang berlebihan. Yang kedua, pemborosan menunggu giliran layanan. Yang ketiga, pemborosan transportasi. Kemudian pemborosan pengolahan atau proses yang berlebihan. Pemborosan kelebihan persediaan. Yang keenam adalah pemborosan gerakan, serta yang ketujuh adalah pemborosan akibat barang rusak dalam produksi yang dihasilkan. Kunci pokok prinsip produksi rampingan adalah sebagai berikut. Pertama, sempurnakan pertama kali mutu keluaran Anda. Capai bebas cacat. Ungkapkan dan pecahkan permasalahan pada sumbernya. Kemudian minimalkan pemborosan tersebut. Hapus semua aktivitas yang tidak menambahkan nilai dan jaringan pengaman. Maksimalkan penggunaan sumber daya langka seperti modal, sumber daya manusia, dan bahan yang ada. Lakukan perbaikan mutu berkelanjutan, kurangi biaya-biaya, tingkatkan mutu, tingkatkan produktivitas, dan berbagai informasi. Terapkanlah sistem tarik atau pull dalam pelaksanaan proses. Produk dibuat berdasarkan permintaan konsumen akhir dan bukannya memakai sistem pendorong dari akhir produksi. Kemudian yang kelima adalah fleksibilitas, yaitu memproduksi dengan adonan yang berbeda atau keanekaragaman produk yang lebih besar dengan cepat tanpa mengorbankan efisiensi pada volume produksi yang lebih kecil. Yang keenam adalah bangun dan pelihara hubungan jangka panjang dengan para pembekal melalui risiko kolaboratif yang ditanggung bersama, berbagai biaya dan tatanan yang memungkinkan berbagai informasi. Kemudian Lean Product System atau produk ramping ini menurut Woman dan Jones menggunakan 5 konsep inti, yaitu pertama, tetapkan nilai sesuai dengan pandangan pelanggan. Kemudian yang kedua, identifikasi arus nilai dan hapuslah hamburan. Yang ketiga, ciptakan aliran nilai berdasarkan tarikan dari pelanggan. Yang keempat, libatkan dan kuatkan kemampuan karyawan. Yang kelima, tingkatkan mutu secara terus-menerus untuk mengejar kesempurnaan. Lean Production System ini bekerja berdasarkan demand pull, artinya perusahaan akan memproduksi sesuai dengan tipe, mutu, kuantitas, dan jadwal permintaan. Ada beberapa manfaat dari pelaksanaan Lean Production System ini, antara lain sebagai berikut. Pertama, tidak ada sisa persediaan atau bahan baku dan sisa produk setelah proses produksi selesai, sehingga tidak menimbulkan biaya penyimpanan. Yang kedua, permintaan pelanggan dapat dipenuhi secara tepat waktu dan tepat jumlah sehingga tidak muncul fenomena back order. Yang ketiga, pemasukan bahan dari pemasok mitra lebih mudah dikendalikan karena lotnya lebih kecil sehingga lead time dapat diminimumkan atau dihilangkan. Yang keempat, kepuasan pelanggan dapat dipelihara dan ditingkatkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalal dari kelompok 3 akan menyampaikan sistem Kanban. Kanban dalam bahasa Jepang berarti Visual Record or Signal. Menurut Taichi Ohno, Kanban adalah suatu alat untuk mengendalikan produksi yang digunakan dalam mengendalikan aliran-aliran material melalui sistem produksi JIT. Dengan menggunakan kartu-kartu untuk memerintahkan suatu work center memindahkan dan menghasilkan material atau komponen tertentu. Sistem Kanban diantaranya 1. Kanban produksi. Kanban ini menjelaskan kapan proses produksi harus membuat komponen atau hub komponen untuk keperluan perakitan berikutnya.
bagaimana tipenya, berapa banyaknya, dan kapan harus diserahkan. 2. Kanban penarikan. Kanban penarikan ini adalah kanban yang dipakai untuk menarik komponen atau subkomponen dari rak penyimpanan ke tempat perakitan untuk dipakai merakit produk yang sedang diproses. Dalam gambar penggunaan kanban pada industri berbasis JIT atau JIT, secara sederhana diperlihatkan penggunaan kanban secara visual. Komponen dan subkomponen yang diperlukan diolah di fabrication cell berdasarkan production kanban. Production kanban dibuat berdasarkan komponen dan subkomponen yang telah dipakai untuk merakit produk di unit perakitan. Komponen atau subkomponen yang sudah dibuat tersebut diantar ke lokasi penyimpanan di dekat unit perakitan. Model umum kanban pemesanan material Taichi Ohno. Gambar adalah kanban yang digunakan dalam memesan komponen tertentu dari pemasok mitra perusahaan. Identitas utama yang tercantum pada kanban dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Material yang dipesan harus dimasukkan ke lini perakitan atau pengerjaan melalui pintu nomor 50. 2. Material yang bersangkutan harus tiba di lokasi pengerjaan pukul 10.30. 3. Material harus disimpan pada rak nomor 1 di bagian dasar. 4. Jenis barang dalam contoh adalah pres radiator dengan nomor seri 53018600011. 5. Peti atau kontainer dari material harus diberi nomor pengenal atau nomor punggung. Dalam contoh adalah nomor 21. Itulah contoh sistem kanban dalam pemesanan material dari Taichi Ohno. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tami Gayatri, anggota dari kelompok 3 manajemen operasi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai implementasi just in time dalam usaha jasa. Keberhasilan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi sektor manufaktur melalui implementasi just in time telah menarik perhatian penyedia jasa untuk mengadopsi sistem just in time. Render dan Heiser telah mengemukakan beberapa faktor yang menjadi penentu keberhasilan, yaitu yang pertama adalah pemasok atau supplier, kemudian yang kedua ada tata letak atau layout, kemudian yang ketiga ada persediaan atau inventory, keempat ada penjadwalan atau scheduling, kelima perawatan pencegahan atau preventive maintenance, kemudian ada kualitas atau quality, dan yang terakhir adalah penguatan motivasi karyawan atau employee empowerment. Para suraman dan kawan-kawan dalam bukunya Fiorenza dan Carlo pada tahun 2020 menyatakan bahwa ada 5 faktor yang berhubungan dengan mutu jasa. Yang pertama yaitu berwujud atau tangible, kemudian keandalan atau reliability, selanjutnya responsivitas atau responsiveness, kemudian jaminan mutu atau asuransi, dan yang kelima adalah empati. Dalam usaha menerapkan just in time di bidang layanan jasa, segenap aparatur organisasi yang terkait langsung dengan kegiatan pemberian jasa harus memahami karakteristik mutu jasa yang disediakan dan diserahkan kepada pelanggan. Mereka juga harus memahami dimensi sosial dan perilaku dalam aktivitas pemberian jasa. Pelanggan di samping memerlukan layanan yang cepat dan tepat waktu, juga memerlukan kepuasan dalam interaksi pada waktu menerima pelayanan. Dari segi inilah, dituntut agar semua aparatur pelayanan memiliki kemampuan berkomunikasi, bersikap sopan, berempati, ramah, penuh perhatian, dan berpenampilan menarik setiap kali berinteraksi dengan pelanggan yang dilayani. Dalam usaha memuaskan pelanggannya, perusahaan penerbangan berusaha menerapkan filosofi just in time, khususnya melakukan komitmen untuk mewujudkan layanan tepat jadwal atau on time schedule. Hal itu dapat dilihat pada kebijaksanaan manajemen perusahaan penerbangan Sriwijaya Air sejak tanggal 1 Januari 2013 untuk menerapkan on time performance atau OTP. Pada dasarnya, OTP adalah komitmen segenap manajemen dan karyawan perusahaan Sriwijaya Air untuk melakukan konsolidasi sebaik-baiknya dalam usaha memuaskan para pelanggannya, terutama layanan tepat waktu atau on time schedule. Keberhasilan menerapkan filosofi OTP ini memerlukan dukungan beberapa faktor, diantaranya yang pertama adalah armada pesawat udara yang andal atau baru. Kemudian yang kedua,
kecukupan seat pada setiap rute yang dilayani. Selanjutnya yang ketiga itu kecukupan jumlah pilot yang memenuhi bakuan mutu penerbangan skill. Lanjutnya yang keempat, tersedianya sarana diklat untuk pilot, teknisi, dan karyawan yang memadai dan andal. Kemudian yang kelima, SDM yang memiliki motivasi dan kompetensi yang tangguh. Dan yang terakhir adalah layanan berbasis jaringan atau web-based service. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dirangkum oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan coba menyampaikan rangkuman dari materi Just in Time Production System. Just in Time atau JIT adalah filosofi produksi yang dikembangkan oleh Toyota Motor yang berhasil membuat industri otomotif dan elektronik Jepang menjadi industri yang mampu bekerja dengan sangat efisien dan dengan mutu keluaran yang baik. Pilar utama JIT Production System adalah Lean Production, Demand Pull, Kanban System, Pokeyoka, Market Oriented, Continuous Quality Improvement, Zero Defect, Zero Lead Time, Zero Setup Time, dan Zero Inventory. Keberhasilan JIT di bidang industri telah mendorong usaha jasa untuk mengadopsinya. Dan ternyata implementasi JIT di bidang usaha jasa juga berhasil meningkatkan kinerja perusahaan jasa yang bersangkutan, sekaligus memuaskan segenap pelanggannya. Bahkan saat sekarang ini, konsep JIT juga mulai diadopsi oleh lembaga pendidikan dalam upaya memuaskan segenap pelanggannya. Implementasinya yaitu mahasiswa yang ikut belajar, kemudian orang tua mahasiswa sebagai investor, dan masyarakat sebagai pengguna keluarannya. Demikian rangkuman yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi mengenai Just in Time Production System yang telah disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 3, kelompok Black Borneo. Kemudian selanjutnya nanti akan dibuka sesi tanya jawab dari beberapa rekan-rekan mahasiswa. Tapi sebelum beranjak ke tanya jawab, saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak dosen, Bapak Fadil, dan kepada rekan-rekan semua. Kemudian saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian ada kesalahan ataupun kekurangan. Dan tentunya kami juga mohon arahan dan masukan dari Bapak Fadil supaya materi yang kami sampaikan tadi bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.